Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita sampai hadis 22. Wa an Abi Nujayd, namanya adalah Imran bin Husain. Imran bin Husain, seorang pemuda yang dekat dengan Umar. Umar mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang berilmu, walaupun kecil, muda. Di antaranya Ibnu Abbas dan Imran bin Husain. Anna imra'atan min Juhainah, bahwa ada seorang wanita dari suku Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla, dalam keadaan hamil, minaz zina, hasil zina. Muslim apa kafir? Muslim, muslimah. Ya. Tahulah kita dari sini, sahabat ada yang berzina, sahabat ada yang minum khamr, tapi bisa dihitung dengan jari, mungkin jari satu tangan kita. Ya. Kaum muslimin yang berzina hari ini, yang minum khamr, yang berjudi, yang membunuh, kita tidak bisa hitung. Zaman sahabat ada, tapi bisa dihitung. Kemudian hanya sekali, setelah itu taubat, dan tidak pernah mengulang lagi sampai mati. Berbeda dengan kita kaum muslimin hari ini, mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Ini seorang sahabiah berzina lalu hamil. Faqalat, wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan, ya Rasul, aku telah melampaui batas. Yang dimaksud berbuat haram, zina. Fa'akimhu alayya, mohon tegakkan hukuman atas diriku, aku siap dihukum, terserah Allah dan Rasul. Ada di kisah lain, laki-laki Ma'iz namanya, mirip ini. Ya Rasul, mohon tegakkan hukuman atas diriku, aku berzina. Ma'iz datang sebelah kanan, Nabi melengos ke sebelah kiri. Ma'iz datang dari sebelah kiri, Nabi melengos ke sebelah kanan, seolah Nabi mengatakan, udah diem, kan gak ada saksi, gak ada bukti, udah diem, taubat, seolah begitu. Ya. Terus dikejar sampai Nabi mengatakan, barangkali engkau cuman memeluk, mencium. Enggak ya Rasul, aku telah berzina. Sampai Nabi mengatakan, apakah sudah seperti timba yang masuk ke dalam sumur, artinya betul-betul berzina? Ma'iz faham, iya, aku betul-betul berzina. Tidak selesai sampai di situ, Nabi mendatangi teman-teman Ma'iz, teman-teman akrabnya, sekampungnya, tetangganya. Nabi bertanya, apakah Ma'iz selama ini suka mabuk-mabukan, minum khamr? Sebab kalau suka mabuk, kemudian mabuk,
kemudian berzina, maka hukumannya hukuman mabuk apa hukuman berzina? Hukuman mabuk, bukan hukuman berzina. Dijawab oleh teman-temannya, tidak pernah mabuk ya Rasul, tidak pernah minum khamr. Maka sudah nggak ada pilihan, Ma'iz dirajam sampai mati. Adapun wanita ini tentu sudah ada bukti hamil, maka Nabi nggak nanya-nanya lagi. Nabi nggak mencari celah, udah nggak ada celah kan orang hamil. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Lalu Nabi memanggil wali dari wanita itu. Mungkin ayahnya, mungkin abangnya, mungkin adik laki-lakinya, mungkin pamannya, ya, wali. Faqala, Nabi berpesan kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Lihat, Nabi nggak bilang, kerem dia, pingit dia, ikat dia, ajar dia, enggak. Nabi mengatakan ahsin ilaiha, berbuat baiklah terhadap wanita ini. Fa idza wada'at fa'tini, jika nanti dia melahirkan, bawa kemari. Hamil kan? Hamil, tentu setelah itu melahirkan. Kalau nanti dia sudah melahirkan, bawa dia kemari. Fafa'ala, maka dilaksanakanlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika wanita ini melahirkan, dibawalah ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasuddat 'alaiha siyabuha. Lalu Nabi memerintahkan agar pakaiannya dikencangkan, agar tidak terbuka auratnya, pakaiannya dikencangkan. Dan yang menarik di sini, Nabi tidak bertanya apa. Kalau pertanyaan otomatis, ya, pertanyaan normal wajar, apa kira-kira? Engkau zina sama siapa? Kan gitu. Gak mungkin kan? Tidak ada laki-laki yang menzinainya. Engkau zina sama siapa? Biar sekalian saya rejam. Tidak. Hakim tidak boleh bertanya kepada seorang wanita yang mengaku berzina, kepada seorang laki-laki yang mengaku berzina, engkau zina sama siapa? Sekalian dicambuk, sekalian dirajam. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini pintu fitnah, ya. Jadi yang dihukum, yang dicambuk, yang direjam, yang ngaku. Dan pengakuan dia zina sama siapa, seandainya dia mengucapkan, tidak boleh diterima. Pak Hakim, saya hamil, yang menzinai si fulan, rejam si fulan. Gak boleh. Tidak boleh. Sampai ada berapa? 4 minimal, ya, 4 orang laki-laki. Kalau perempuan ya harus 8, ya. Atau perempuan 4, laki-laki 2, ya. Atau perempuan 6, laki-laki 1. Intinya persaksian laki-laki 2 kali lipat dari persaksian perempuan. Persaksian perempuan separuh dari laki-laki.
Maha tahu. Summa amara biha farujimat. Setelah pakaiannya dikencangkan, mulailah direjam, dilempar kepalanya dengan batu. Batunya tidak terlalu besar, kecil, mungkin kerikil lebih dikit ya, sampai mati. 200 lemparan belum mati-mati, terus baru 40 lemparan mati, ya sudah. Dan ini seadil-adil hukum. Kenapa? Karena dari Allah, zat yang maha tahu ya. Maka logika, akal, nurani, pertimbangan-pertimbangan norma, kasihan hilang ya. Padahal zina mau sama mau, nggak ada yang dirugikan. Tetangganya, masyarakatnya, nggak ada yang dirugikan ya. Tapi inilah hukum, harus taat terhadap syariat Allah. Summa shalla 'alaiha. Setelah wanita itu dirajam dan mati, summa shalla 'alaiha, Nabi menyolati jenazahnya. Jenazahnya disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Umar. Umar bertanya, penasaran, lalu bertanya, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zana? Engkau salati dia ya Rasulullah, padahal dia berzina. Dia berzina, engkau salati? Nabi menjawab, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertaubat. Sungguh wanita ini betul-betul sudah bertaubat. Lau kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati, seandainya tobatnya itu dibagi untuk 70 penduduk Madinah. Penduduk Madinah waktu itu siapa? Sahabat. Seandainya tobatnya itu dibagi untuk 70 penduduk Madinah, la wasi'athum, cukup. Kayak apa itu? Kayak apa dahsyatnya tobatnya diterima oleh Allah, dibagi-bagi untuk 70 orang, ikut ketularan diampuni, kira-kira begitu. Saking bersihnya, saking diampuninya oleh Allah, bersih dosa-dosanya ya. Di sini kita tidak boleh sok tahu. Dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, mati, masih neraka, tidak boleh. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Yang pasti tidak diampuni oleh Allah cuman syirik. Di luar syirik bisa diampuni. Bukan pasti diampuni ya, bisa diampuni ya. Maka jika antum punya tetangga, punya saudara sedang minum khamar, mati. Sedang berjudi, mati. Sedang berzina, mati. Muslim ya. Sedang minum khamar, mati. Sedang berzina, mati. Sedang berjudi, mati. Salati jangan. Salati jangan. Salati jangan. Salati. Muslim, belum kafir. Kecuali jelas-jelas Kristen, jelas-jelas Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, nggak boleh. Udah tertutup rahmat Allah untuk orang-orang kafir. Ini Muslim saudara kita ya. Masih ada harapan ya. Dari salat kita ada doa apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia. Mungkinkah doa kita dikabulkan? Mungkin. Kalau nggak mungkin, mustahil. Allah dan Rasulnya menyuruh kita
mendoakan seperti itu. Ya. Sebaliknya, sedang sujud mati, sedang baca Al-Quran mati, sedang jihad mati, bolehkah dikatakan dia pasti masuk surga? Boleh enggak? Tidak boleh. Memastikan tidak boleh. Mudah-mudahan dia masuk surga, boleh. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah, boleh. Mudah-mudahan mati syahid, boleh. Adapun memastikan, tidak boleh. Ini adab kita kepada Allah. Yang paling tahu, yang paling berkuasa hanya Allah. Kita hanya berharap, ya, berharap supaya masuk surga, berharap supaya diampuni, dan begitu seterusnya. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah. Bagaimana seseorang yang siap mengorbankan dirinya karena Allah. Si wanita ini udah tahu, udah yakin, sebentar lagi saya mati, dan matinya bukan mati normal, ya kan? Dilempar kepalanya pakai batu, tapi dia siap. Demi apa? Demi dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, fikul hadis. Al-mu'minu muftannun tawwabun idza furita fi janbillah asra'a li tazkiyati nafsihi wa tadhhiriha min lawsatil itsam. Seorang mukmin itu diuji. Ketika seorang mukmin itu melakukan satu dosa, maka dia diuji oleh Allah. Ya, setelah berbuat dosa itu. Beda dengan orang kafir. Orang kafir sebesar apapun dosanya, banyak tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Ya lihat itu. Orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang, ya kafir, ya musyrik, ya maksiat, ya luar biasa, sujud tidak pernah. Allah berikan kebahagiaan, kesejahteraan, kekuatan, rapi, teratur. Istidraj. Maukah kita diberi istidraj? Tentu kita tidak mau. Ya. Lebih baik miskin, lebih baik sakit-sakitan, lebih baik kebelangsak, sengsara, daripada istidraj. Ya. Mau seperti Firaun, ratusan tahun hidup di muka bumi, tidak pernah sakit, luar biasa kekayaannya, kekuasaannya, sampai mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Kenikmatan itu dirasakan hanya di dunia. Istidraj. Di akhirat disiksa luar biasa. Nah, beda dengan seorang muslim, ya. Maka antum jangan membandingkan negeri-negeri muslim yang penuh dengan bid'ah, yang penuh dengan maksiat, dengan negeri-negeri kafir. Sering kita dengar para da'i mengatakan, ketika satu negeri penuh dengan bid'ah, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, maka Allah azab, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan seterusnya. Nah, ada yang bantah, lah itu Jepang, lah itu Amerika, lah itu Eropa, dan udah kafir sekafir-kafirnya, maksiat tiap hari, ya. Kok dibiarkan? Nggak ada gempa, nggak ada banjir, nggak ada tanah longsor. Sementara negeri-negeri Islam luar biasa.
yang banjir, yang tanah longsor, yang peperangan, yang ini, yang itu. Jawabannya tadi istidraj. Kalau yang negeri muslim terus diuji dengan berbagai macam kesengsaraan, lalu mati, lalu diampuni dosa-dosa. Kan walaupun mereka berbuat bid'ah, berbuat dosa, kan masih muslim, insya Allah akan masuk surga. Ya, Allah masih sayang. Nah, Allah ingin mengampuni dosa kaum muslimin yang penuh dengan dosa, penuh dengan bid'ah ini. Maka dibersihkan dosanya itu oleh Allah. Caranya bagaimana? Tadi gempa bumi, tanah longsor, banjir, mati syahid, diampuni dosa. Cuman itu kan bukan yang terbaik. Tentu kita nggak mau seperti itu. Yang terbaik bagaimana? Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, di dunia mulia, berkuasa, kaya raya, karena penuh dengan sunnah, penuh dengan tauhid, nggak ada syirik, nggak ada bid'ah, sedikit maksiat, mati masuk surga insyaallah. Ya, itu yang terbaik seperti itu. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai zaman Harun al-Rasyid, ya, sunnah berkibar, tauhid berkibar, bid'ah tenggelam, syirik tenggelam, penuh dengan kejayaan, menjadi superpower dunia, mati masuk surga. Ya. Al-hududu zawajirun jawabir, faman ukima alaihi haddun fid dunya kana nasibahu minal adabi wa taballahu alaihi. Hudud, hukuman-hukuman itu: mencuri potong tangan, berzina cambuk atau rajam, tergantung udah pernah nikah apa belum. Apalagi minum khamar 40 kali cambuk, menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi, tanpa bukti 80 kali cambuk. Hudud. Ya. Membunuh kisos, balas bunuh. Menyobek telinga, ganti telinganya disobek, kisos. Ini hudud. Nah, hudud ini merupakan salah satu untuk penghapusan dosa. Faman ukima alaihi haddun fid dunya, jika hudud ini telah ditegakkan di dunia, maka itu merupakan bagian dari azab. Wa taballahu alaihi, setelah itu Allah mengampuni. Ini jalan keluar. Ya. Coba ada orang berbuat maksiat luar biasa, akhirnya dia membunuh, kemudian mau dikisos, besok pagi mau dikisos, mau dibunuh, ya, nggak usah besok pagi ya, sebulan lagi mau dibunuh, mau dikisos. Apa yang terjadi? Luar biasa, ya. Baca Al-Quran, ruku, sujud, sholat penuh khusyuan, utang-utang dilunasi, ya. Orang sebulan lagi mau mati. Ini hikmah besar adanya kisos. Walaupun selama ini berpuluh-puluh tahun berbuat maksiat, ada harapan husnul khatimah. Ya. Hikmah dari hukuman mati.
Yang terakhir, hadduz zina la yuqamu 'alal hamili hatta tad'a hamlaha. Had untuk orang yang berzina, hukuman bagi orang yang berzina tidak boleh dilaksanakan ketika hamil sampai dia melahirkan anak. Dan sekali lagi, Nabi tidak bertanya, tidak boleh bertanya, para hakim juga tidak boleh bertanya, engkau zina dengan siapa? Ini menjadi fitnah. Seandainya ini dibuka, maka terbukalah pintu fitnah. Berapa banyak orang yang membayar seorang wanita ahli maksiat ketika dia butuh uang, ya, untuk mengatakan saya zina dengan si fulan, saya dihamili dengan si fulan. Ini jadi pintu fitnah. Allah Maha tahu, maka pintu fitnah ini ditutup. Dengan demikian kita tidak boleh terpengaruh, nggak boleh dengerin, ya. Jangan nganggap jika ada seorang wanita mengatakan aku telah berzina dengan si fulan, tutup, jangan percaya, ya. Kecuali untuk sesuatu, ya, misalnya ibunya, ayahnya, kamu zina sama siapa, ya, biar nanti dinikahkan. Kalau hakim tidak boleh, atau masyarakat nggak perlu tahu. Kalau ayahnya, ibunya kan untuk kebaikan, ya, pasti dia dizinai oleh seorang laki-laki. Dan kisah yang menakjubkan ketika Umar tidak mau memaksa laki-laki yang tidak mau menikahi wanita yang sudah dizinai, akhirnya hamil. Ini kejadian dua kali. Pertama di zaman Abu Bakar, ini ada di Sunan Ad-Darimi, ya. Yang pertama di zaman Abu Bakar, laki dan perempuan, bujang dan gadis berzina lalu hamil, dinikahkan oleh Abu Bakar. Di zaman Umar terjadi lagi, bujang dan gadis berzina dan hamil. Umar meminta kepada laki-laki yang menghamili ini untuk menikahi. Laki-laki ini tidak mau. Laki-laki ini tidak mau. Dia mau zinanya saja, menikahi tidak mau. Apakah Umar berani maksa? Tidak berani. Lihat, Umar tidak berani maksa. Kenapa? Karena wanita yang sudah mau dizinai oleh seorang laki-laki, dia tidak punya hak apapun. Ya, silakan adzan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.